Shalom, sahabat Bahana yang saya kasihi dimanapun berada. Bersyukur sekali kita bisa kembali bertemu dalam ruang Karena Dia di Bahana Channel ini. Saya berdoa dan berharap semua sahabat Bahana dalam keadaan sehat, disertai Tuhan dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kita senang berada di tahun 2022, tahun mungkin yang dikatakan penuh tantangan, tetapi justru di tahun ini kita akan juga mendapatkan kesempatan atau peluang-peluang yang baru. Nah, tanpa berlama-lama, kali ini saya ditemani seorang narasumber yang mungkin ada di antara sahabat Bahana yang sudah pernah bertemu dengan orangnya, atau paling tidak mungkin pernah mengenal namanya, baik lewat pelayanan-pelayanan yang beliau lakukan di jaringan-jaringan ya media TV, media internet, ya YouTube dan sebagainya. Seorang hamba Tuhan yang saya percaya saat ini dipakai Tuhan untuk memberkati Indonesia, memberkati umat Tuhan dimanapun berada. Beliau ini ada di Kota Malang, ya, setahu saya beliau ada tinggal di Kota Malang dengan pelayanannya dan keluarganya. Seorang gembala jemaat juga dari sebuah gereja yang saya percaya cukup besar di Malang, juga seorang pendiri STT yang ada di Kota Malang. Nah, tanpa berlama-lama, sebentar akan saya panggil supaya sahabat Bahana juga bisa berjumpa dengan beliau meskipun lewat atau secara virtual ini. Saya sapa dulu, Shalom Pendeta Dr. Insinyur Samuel Sianto, MPH. Shalom. Ya. Shalom, Pak Har. Wah. Ya, puji Tuhan, ketemu lagi ya. Amin, amin. Senang loh Pak Sam, saya bisa ditemani kali ini. Bisa berjumpa langsung meskipun lewat virtual ini. Iya, sehat ya Pak Sam? Sehat Pak. Shalom juga ya untuk sahabat Bahana. Ya. Sehat semuanya, puji Tuhan. Amin, amin. Baik Pak Sam, kita langsung saja ngobrol ya. Iya Pak. Ya. Nah, Pak Sam mungkin di awal ini bisa sedikit secara sekilas ceritakan ya semacam latar belakang atau background pribadi dan keluarga Pak Sam supaya sahabat Bahana juga bisa lebih mengenal Pak Sam lebih dekat lagi. Ya. Monggo Pak. Terima kasih, puji Tuhan. Nama Indonesia saya Samuel Sianto. Tapi kalau teman-teman biasa panggil Miming Pak. Gitu ya. Oh, nama lamanya siapa Pak? Pak Miming. Nama Tionghoanya Si Ceming. Biasa teman-teman panggil Miming karena dulu saya warga negara asing. Oh ya. Nah, sejak jadi warga negara Indonesia, saya pakai Samuel, Si-nya saya ambil jadi Sianto gitu. Ya, ya. Ya, saya dulu seperti mungkin sahabat Bahana ya, kita cuma berjemaat, tidak terpikir saya jadi hamba Tuhan. Ya, papa saya almarhum, sebelum meninggal juga pesan, jangan sampai anaknya papa saya jadi pendeta gitu ya. Malah saya yang tanya, lu apa, kenapa Pak? Iya, pendeta itu miskin katanya ya. Kalau cuma diundang khotbah baru dapat amplop katanya. Akhirnya saya yang jadi pendeta sekarang Pak. Itu dimulai karena anak saya meninggal 3 Pak. Jadi perempuan sama laki. Ya, jadi sekarang Tuhan sudah kasih lagi nomor 4, 5, dan 6. Jadi anak saya 6. Jadi ceritanya tahun 1990 saya menikah dengan istri saya. Ya. Tahun setengah kemudian istri saya ini kok tidak hamil-hamil. Saya periksa ke beberapa dokter, semuanya hasilnya sama. Bahwa istri saya ini ada masalah dan tidak bisa punya anak. Saya tidak terima karena waktu itu marak bayi tabung. Nah, saya pikir mungkin salah satunya lewat bayi tabung. Saya periksa, saya juga divonis oleh dokter bahwa sperma saya tidak bisa juga untuk bayi tabung. Nah, itu tahun 91 akhir. Kemudian awal 92 istri saya dapat ayat Markus 9 ayat 23b. Ya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Istri saya nangis. Dia bilang, apa ini saya pasti punya anak ya Pak gitu ya. Saya bilang, "Yes, percaya ya, puji Tuhan. Bulan depannya istri saya hamil. Akhir 92
lahirlah anak saya perempuan, ya dirawat sendiri, disusui sendiri, ya karena kita senang. Tapi kemudian karena sakit, akhirnya saya taruh di rumah sakit 5 hari, meninggal. Itu tahun 92. 94, puji Tuhan istri saya hamil lagi, Pak. Lahirlah anak perempuan, dia juga rawat sendiri. Tapi karena sakit, saya taruh lagi di ICU di rumah sakit, 7 hari kemudian meninggal. Usia berapa, Pak? Tahun 95. Usia berapa? Baru 2 minggu, Pak. 2 minggu, oke. Ya, tapi lahir ya, dirawat sendiri sama istri. Saya sudah sampai di rumah saya kok. Ya. Nah, tahun 95 lahir lagi anak saya laki, kemudian meninggal. Wah, dunia ini kayak runtuh, Pak. Ya. Ya, kerja itu saya sudah tidak mau. Saya 3 bulan tidak kerja, Pak. Rasanya hidup percuma ya. Kemudian saya berdoa, saya seperti di perempatan jalan. Mau ke kanan, kiri, maju atau berhenti atau mundur. Ya. Banyak tawaran, banyak kata-kata kasar. Kamu ini melawan Tuhan. Vonis dokter sudah jelas tidak boleh. Masih melanggar. Sampai istrimu 3 kali meninggal. Wah, macam-macam. Suruh ambil anak. Saya bingung. Ya paling aman tanya istri saya. Ya. Saya tanya, ya apa ini kelanjutannya, mah? Ngambil anak? Atau tidak usah? Atau gimana? Kaget saya. Karena istri saya bilang apa? Jangan dengerin omongannya orang. Wah. Itu loh, ayat itu kita pegang. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Wes, saya punya keputusan katanya. Apa keputusannya? Meteng terus katanya, Pak ya. Hamil terus. Waduh. Maju tak gentar, Pak ya. Jadi istri saya jago meteng, Pak ya. Nah, puji Tuhan tahun 96, Pak. Lahirlah anak saya keempat ya. Saya kasih nama Yoel. Karena saya takut meninggal. Iya, saya takut meninggal, Pak. Saya doa puasa 3 hari 3 malam. Saya belum pernah doa puasa 3 hari 3 malam. Terus saya janji, Pak, Tuhan, kalau anak ini hidup, saya mau berkhotbah jadi hamba Tuhan. Waktu itu belum pernah khotbah kayak gini di luar, Pak. Iya. Mau coba pengumuman naik gemeter, Pak. Ya, puji Tuhan, akhirnya Yoel hidup. Ya, wah, begitu hidup, istri saya senang, Pak. Ayo, Pak, sikat mana ya? Nah, ini puji Tuhan, Pak ya. Lahirlah nomor 5 anak saya, Eva. Jadi Yoel setelah lulus dari Singapura sekolah, saya tarik ke Malang karena dia juga sekarang jadi hamba Tuhan. Jadi sekarang bantu saya, Pak. Ya, sudah nikah. Sudah kasih saya cucu, Pak, 1. Wow, ya, puji Tuhan. Ya. Nah, tahun 97 lahirlah Eva. Anak saya perempuan ya. Eva, puji Tuhan. Yang ke anak kelima. Ya, sudah 5 tahun di Sydney lulus. Nah, ini sekarang sudah tahun yang ke-7 ada di Sydney. Dia kerja di sana. Ya, puji Tuhan. Begitu hidup, istri saya bilang, ayo, Pak, hajar lagi. Ya, tahun 2000 lahir anak saya ke-6. Saya kasih nama Berlin. Ya, mulai umur 16 ada di New Zealand. Jadi dia hidup di sana. Nah, kemarin kokonya mau nikah, dia pulang, kena pandemi, tidak bisa kembali, Pak. Tapi puji Tuhan, ini bulan depan saya suruh lanjut ke Sydney. Ya. Nah, begitu hidup, istri saya, ayo terus, Pak. Tapi karena usia, Pak, jadi stop. Kalau enggak, nanti jadi peternakan, Pak ya. Sebab istri saya anak nomor 17. Istri saya anak nomor 17, Pak. Oh iya. Banyak. Karena papa mertua saya kan bukan anak Tuhan. Istrinya 2. Jadi satu rumah. Mama mertua saya itu istri tua. Anaknya 17. Istri muda, anaknya 14. Jadi 31 anak, Pak. Luar biasa. Di satu rumah, dulu kalau makan katanya baris, Pak. Kukunya yang paling besar di depan, istri saya paling kecil di belakang, dikasih piring, nasi, tahu tempe, sama kerupuk. Nanti ada mbok satu yang ngasih kuah sama daging. Itu selama antri katanya tidak boleh tolak-tolak, Pak. Sebab nek nolek gini, tempenya hilang, tidak makan, Pak. Ya. Nah, itu. Wah, biasa.
Iya, iya. Wah, ini. Itulah kisah saya dipanggil, Pak. Jadi hamba Tuhan. Nah, terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau memang Tuhan pakai saya, biar ada yang ngundang saya khotbah. Nah, jadi anak saya Yoel itu pulang, saya tinggal di rumah mama saya. Mama saya baru pindah 1 minggu. Tidak ada yang tahu nomor teleponnya, Pak. Saya aja tidak tahu. Ya. Tapi tiba-tiba ada telepon dari hamba Tuhan di Kota Blitar untuk saya berkhotbah. Saya seperti mimpi, saya tidak kenal. Akhirnya saya datang ke Kota Blitar dan betul ada. Nah, sejak itulah saya mulai berkhotbah. Tapi ke desa terus, Pak. Itu ya. Sampai akhirnya saya gini, kapan saya pengen khotbah di luar kota, di luar desa lah, di kota. Tidak ada yang undang, Pak, di kota. Akhirnya doa saya ganti. Tuhan, undang saya khotbah di luar negeri aja. 3 hari kemudian saya ditelepon dari Australia, saya bisa khotbah di Australia, Pak. Wow. Jadi akhirnya pulang itu baru Surabaya dengar, oh ini ada pendeta khotbah dari luar negeri. Baru saya diundang ke Surabaya. Di Surabaya. Ya, jadi unik gitu ya. Iya, iya. Nah, karena saya dulu punya usaha, ya ada pabrik ban, pabrik kayu, macam-macam. Terus pelayanan mulai rame, terus istri saya mulai bilang, gini aja Pak, kamu pilih. Yang pertama, Senin sampai Jumat jangan terima pelayanan. Ayo kita kerja. Tapi Sabtu Minggu jangan kerja, kita full melayani. Itu satu. Pilihan kedua, tutup aja lah Pak. 3 anak Tuhan sudah kembalikan. Kita tidak bisa balas kebaikan Tuhan. Saya bingung Pak, karena apa? Karyawan saya kan hampir ada 800 orang. Gimana caranya memberhentikannya? Saya cuma minta tanda Tuhan, kalau satu pun tidak ada yang minta pesangon, saya jadi hamba Tuhan. Saya kaget karena sales ban saya itu yang ngawali ngomong, loh Pak Samuel mau jadi pendeta ya? Pak kalau jadi pendeta tidak apa-apa, kita berhenti, tidak usah pesangon Pak. Sudah. Sampai terakhir beres semuanya, doa saya dijawab. Nah maka gudang-gudang saya itu, usaha saya buatlah sekolah tinggi teologi Yestoya itu Pak. Nah Yestoya ini singkatan Yesus tolong saya. Yesus tolong saya. Wow. Kenapa saya buka sekolah teologi? Karena 5 tahun sebelum saya buka itu saya melayani di desa, Pak. Setiap saya ketemu hamba Tuhan, ayo kuliah. Jangankan kuliah, Pak. Bayar anak saya sekolah aja SD saya tidak mampu. Terus saya bilang, Tuhan, satu waktu saya mau buka sekolah teologi yang murah. Semua bisa sekolah. Tahun 2004, nah itu Pak, saya buka sekolah tinggi teologi, gudang saya buat, ya puji Tuhan. Kemudian saya ngambil anak asuh, sampai hari ini mungkin sekitar, mungkin ya Pak, 18 tahun ini saya ngambil anak asuh, saya biayai semua dari saya. Wow, ya ada teman-teman yang bantu ya, mungkin sudah sekitar 700 hamba-hamba Tuhan yang sudah lulus S1 dan S2 gratis, itu Pak ya. Tapi mereka akhirnya sekarang bayar untuk uang pendaftaran hanya 750.000 dan nanti uang wisuda skripsi supaya mereka tanggung jawab. Tapi selama 5 tahun kuliah di asrama, makan, biaya pendidikan semua gratis. Free. Makanya saya jualan keripik sama madu itu Pak dulu. Mungkin Pak Aryono pernah dengar ya. Ya nanti itu yang saya lakukan Pak. Ya sampai akhirnya tentang itu. Wah, menarik ini kisahnya Pak. Tapi menghidupi sendiri Pak kampus itu Pak. Ya. Dari jualan keripik. Kami tidak pernah buat proposal. Sampai akhirnya tahun 2012 kami bisa bangun kampus ini 3 lantai Pak. Oh, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, itu Pak. Lokasinya di mana Pak Samuel STT Yestoya ini? Ada di Kota Malang Pak. Di Kota Malang. Di Jalan Raya. Ya, di Jalan Raya Badut nomor 1 sampai 3. Jadi kalau Pak Haryono pernah dengar ada STT Saat? Ya tahu, pernah berkunjung juga ke Saat dulu. Nah, ini Saat yang baru Pak. Nah, itu adu bokong Pak. Satu tembok kampus saya. Nah, yang ngurus izinnya STT Saat
Dulu pas saya ketua RT, semua saya yang tanda tangan, semua yang urus sampai ke lurah, ke camat. Ya, ya. Puji Tuhan, selesai semua, Pak. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baru 2015 saya jadi gembala Betani Yestoya Malang, Pak. Oke. Jadi saya ngawali dengan ya puluhan jemaat, Pak. Sampai akhirnya Tuhan percayakan sekarang kami bisa ada 5 kali ibadah raya. Karena gedungnya kan kecil, Pak. Cuma muat sekitar 800 orang. Wow. Jadi kami buat 5 kali. Dan mulai Februari tahun lalu, kami bangun gereja ini 10 lantai, Pak. Wow. Nanti bisa 3.700 jemaat. Iya, iya. Wow. Sekarang lagi bangun, ya. Puji Tuhan. Nah itu, Pak, ceritanya. Iya. Pak Har. Wah, sharingnya ini sangat menggugah saya juga. Baru tahu bagaimana Pak Samuel masuk dalam dunia pelayanan, ternyata lewat proses yang begitu, ya menurut saya begitu luar biasa ya, penderitaan yang dialami, mengalami kehilangan 3 anak yang didambakan, sampai anak pertama, kedua, ketiga dipanggil Tuhan juga, baru di situ Tuhan nyatakan panggilan secara pribadi Pak Samuel, luar biasa. Nah, Pak, ini saya tertarik dengan STT Yestoya ini yang tadi Pak Samuel sudah ceritakan. Ya. Jadi nama Yestoya itu singkatan dari Yesus tolong saya. Biasanya kan STT yang ada itu pakai nama-nama ya, mungkin kalau nggak pakai nama Yunani atau nama Ibrani atau nama-nama yang lebih lebih bersifat akademis. Tapi awalnya kita Yestoya ini bahasa Yunani atau apa ya? Ternyata itu singkatan Yesus tolong saya. Wow, luar biasa ini. Ya, nah Pak, tadi Pak Samuel juga sudah ceritakan sedikit bagaimana sejarah dari pendirian STT ini. Nah, kalau saya amati di STT Yestoya ini ada satu hal yang unik, ya, menurut saya Pak Sam. Ya. Ini dimasukkannya entrepreneurship atau kewirausahaan itu sebagai salah satu mata kuliah yang diajarkan. Nah, tidakkah ini bisa saya katakan apakah ini tidak melawan arus tanda petik di dalam dunia pendidikan teologi di Indonesia pada umumnya? Karena kan kalau kita tahu STT itu outputnya apa? Ya, mahasiswa teologi yang nantinya lulus bisa melayani Tuhan. Apakah terpanggil sebagai gembala, sebagai penginjil, sebagai pengajar, atau dosen atau apapun full time gitu. Tidak lagi berkecimpung dalam dunia marketplace. Tapi kan STT saya ada materi kuliah ini, mata kuliah entrepreneurship. Nah, menurut Pak Samuel, apa ini nggak bertentangan melawan arus dunia pendidikan teologi di Indonesia? Kalau tidak bertentangan, mengapa menurut Pak Samuel? Silakan Pak. Dijawab. Iya, Pak Har. Saya pernah dipanggil Pak Dirjen. Oke, ya. Ya, ke Jakarta ya. Terus dia bilang, kamu satu-satunya kampus yang bisa mandiri tanpa disupport oleh sinode maupun oleh sponsor. Betul memang. Nah, jadi saya itu yang pertama Pak ya. Dari kisah saya tadi, anak aja meninggal, Tuhan ganti. Saya dengar pendeta sakit, sembuh ya Pak, saya itu heran. Mungkin Pak Har juga heran ya. Wah hebat Yesus luar biasa. Nah anak saya 3 loh Pak. Apa saya tidak lebih lagi lihat Yesus itu jauh lebih hebat? Yes. Pasti lebih. Nah waktu saya buka STT Yestoya, kalimat yang saya sampaikan tadi itu bahwa Yesus ini jauh lebih hebat. Saya yakin Yesus membiayai semua kampus saya. Tuhan tolong kasih saya untuk saya bisa memberikan satu warna di sekolah teologi. Nah muncullah Christian Entrepreneurship ini Pak. Oke. Jadi saya dulu ngajar di 9 sekolah teologi khusus spesial Christian Entrepreneurship. Wow. Jadi waktu 2 tahun pertama saya dicaci maki bahwa saya ini pendeta sesat yang membawa hamba-hamba Tuhan tersesat. Nah di materi saya itu Pak, entrepreneurship itu kewirausahaan, kan orangnya namanya entrepreneur ya Pak ya. Betul, ya. Entrepreneur ini kan ada 2, bisa pelaku, bisa punya jiwa entrepreneur. Betul, yes. Nah sekarang kalau hamba-hamba Tuhan, saya kasih tahu waktu saya ngajar, ada 3 bagian.
Yang pertama, kalau kamu belum bisa menghidupi pelayananmu, enggak apa-apa, jadilah seorang entrepreneur. Buka toko, ikut orang. Yang penting pelayanan jangan ditinggalkan. Pelayanan tetap jalan, ya, oke. Itu satu. Saya selalu di pengajaran saya seperti itu, Pak. Yang kedua, kalau kamu sudah bisa dihidupi oleh jemaat, oleh pelayananmu, lebih baik tinggalkanlah usahamu. Full layani jemaat. Yang ketiga, kalau kamu ada bagian yang harus menjadi tanggungan, misalnya punya panti asuhan, panti jompo, anak asuh, jangan tinggalkan usahamu ini. Kelola aja, tapi jangan tinggalkan pelayanan. Nah, 3 bagian ini silakan dipilih. Di posisi mana. Tapi yang jelas, semua hamba Tuhan harus punya jiwa entrepreneur. Kenapa? Kalau kita ketemu seorang pengusaha, kita harus bisa nyambung omongan kita, Pak. Kita harus memberi jalan keluar. Kita tidak bisa cuma doa saja. Ayo saya doakan, saya doakan. Tidak bisa. Saya hampir, sebelum pandemi ya Pak, hampir tiap minggu, saya dipanggil pengusaha yang bangkrut. Karena saya pernah jadi pengusaha. Karena saya punya jiwa pengusaha. Saya bisa memberi jalan keluar. Ini contoh di Mojokerto, Pak. Toko besar, karyawannya 8, tapi bangkrut. Rame. Kenapa bangkrut? Saya datangi. Saya bilang, kamu salah. Karena di depan itu ada lemari kaca, pegawainya 8 di depan, dia duduknya di belakangnya pegawai. Jadi kalau pegawai ini orang beli, tidak ditunjukkan bosnya, Pak. Langsung aja diberikan, uangnya diambil, kasih nobot. Saya bilang sekarang kalau dia beli, ya ini contoh, 1 super mie, terus dia kasih 3, apa kamu tahu? Iya, tidak tahu. Salah kamu, saya bilang. Rombak, sekarang kamu ada di depan, semua orang beli harus lewat kamu. Dihitung, kamu yang hitung. Kalau perlu jangan kamu, pegawaimu sebelahnya berdiri yang hitung. Uang kamu terima, kamu yang lihat. Tak bangkrut sekarang, Pak. Beli rumah lagi. Ini jiwa entrepreneur. Lah kalau saya cuma, saya doakan. Ya, siapa aja bisa, Pak. Loh, betul enggak, Pak? Nah, kemarin pandemi, semua jemaat saya telepon, saya datangi. Usaha mereka, saya bilang, kamu itu salah kalau buka toko begini. Ini manual, kamu beli program. Oh, mahal, Pak. Sekian puluh juta. Kamu daripada dicuri tiap bulan. Itu loh Indomaret, Alfamart. Maaf saya sebut ya, Pak. Tidak apa-apa ya. Ya, ini maaf. Mestinya tidak boleh, tapi tidak apa-apa lah. Karena ini kan kita rohani. Itu kita tidak pernah tahu pemiliknya. Yang jalan program. Lah kenapa kamu harus buat gitu? Buat beli program. Akhirnya bisa buka toko lebih dari 1. Wow. Sekarang saya bilang, buka tiap kecamatan. Buka. Lah usahamu ini di tiap kecamatan dibutuhkan. Orang bangun butuh. Buka. Kamu siap kulaan lebih murah. Karena kamu seperti Indomaret, Alfamart. Kulaan banyak untuk semua toko. Saya datangi semua. Puji Tuhan, Pak. Selama pandemi, maaf ya, Pak. Gereja kami tidak pernah minus. Wow. Full timer kami ada gaji ke-13. Wow. Ada kenaikan karena inflasi. Kami tidak pernah motong. Kami bangun di masa pandemi. Kenapa? Karena ada jiwa entrepreneur. Coba kalau hamba-hamba Tuhan tidak punya jiwa entrepreneur, siapa yang mau datang, Pak? Iya. Nah itu saya ajak. Nah setelah saya terangkan, sekarang dicari, Pak. Semua minta seminar entrepreneur. Ya. Ada 2 tadi, ada pelaku, ada jiwa entrepreneur. Jiwa entrepreneur. Ya, tapi Pak Sam kan, tapi kan pada umumnya kan sudah jadi hamba Tuhan terpanggil untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, itu kan sudah jadi tanda petik ya paradigma yang dihidupi oleh siapapun yang menjadi hamba Tuhan. Nah, kalau merasa kemudian menjadi seorang punya jiwa entrepreneur nanti, waduh, ini panggilan pelayanan saya bisa bergeser ini. Ini gimana ini? Loh, sekarang saya tanya, kalau sepenuh waktu,
Dia melayani apa Senin sampai Minggu, Pak? Karena kalau jemaatnya, maaf ya Pak, ini yang normal, jemaatnya 200. 2 hari loh Pak, besok selesai Pak. Saya loh pernah datang sama teman saya hamba Tuhan, jam 9 pagi tidur Pak. Loh, kok tidur? Ya tadi 6:30 nganter anak saya. Setelah itu nganggur tidur, nanti jam 12 jemput. Saya bilang loh, kamu ambil waktu untuk belajar. Nggak punya waktu. Ternyata setelah saya lihat, bukan nggak cuma waktu, Pak. Nggak punya meja tamu, nggak punya meja makan. Juga nggak punya meja-meja yang lain. Nah ini kan sayang, Pak. Waktunya habis. Yeah. Saya begitu jadi hamba Tuhan, Pak. Saya sekolah di 6 sekolah teologi. Jadi saya punya gelar insinyur, SPAK, saya bisa ngajar SMA, saya punya STH, saya punya MA, saya punya MDiv, saya punya MTH, saya punya doktor. Kenapa? Mantap. Karena saya ingin belajar terus. Yes. Karena selalu moto saya, di kantor saya, di mana saja, +1. +1. Orang lain punya A. Orang lain punya A. Saya juga harus punya A, tapi saya harus punya nilai plus. Oke. Nah itu Pak. +1 saja. +1. +1 saja. Jadi harus punya kelebihan. Misalnya saya khotbah. Orang lain khotbah bagus, sederhana. Tapi terlalu serius. Saya harus punya 1+, yaitu ada humor. Ya, itu nanti akan saya tanyakan. Itu nanti akan saya tanyakan juga, Pak Sam. Ya, nah itu plusnya gitu, Pak. Termasuk di STT Yestoya. Saya hanya kasih entrepreneur. Wah, dulu mahasiswa saya 600, Pak. Bisa sampai 700. Kenapa? Karena saya ajari nyablon, percetaan, menjahit, tanaman. Semua, Pak. Kita datangkan pembicara-pembicara yang memang spesial. Sekarang saya ajari saham. Multi level marketing itu apa? Yang money game itu apa? Nah, semua harus tahu. Jadi nanti kalau bicara sama jemaat, harus tahu. Ikan cupang itu gimana? Apa bisa makan nyamuk? Ini lagi di demam berdarah. Pelihara ikan cupang. Pasti beres. Cupang mahal sekarang. Nah, misalnya, ini burung. Ya, apa sekarang yang lagi ramai? Murai. Ayo, coba melihara ikan lele. Nah, di situ Pak. Daripada waktunya habis buat tidur, kan lebih baik kita isi Pak. Mantap. Nah, jadi nanti khotbah pun nggak cuma monoton Alkitabiah. Bosan Pak, orang dikasih Alkitab terus Pak. Masa terus mau masuk surga terus Pak. Kita lagi di bumi. Ya kan gitu Pak. Ya mari Pak. Kita seimbang Pak. Ya kan? Oke. Bagaimana orang dunia? Saya banyak menangkan jiwa teman-teman. Karena saya bicara bisnis. Loh, kamu pendeta kok bicara bisnis? Tunggu dulu. Dengerin saya. Baru terakhir nanti saya akan sampaikan. Ada titik tertentu kita yang tidak sanggup. Ketidaksanggupan itu hanya Yesus yang bisa. Saya bilang. Amin. Seperti itu, Pak. Coba kalau saya tidak punya bekal gitu, bagaimana saya bisa menangkan teman-teman saya? Iya. Oke. Wah, menarik Pak Samuel ini kisahnya. Nah, sahabat Bahana, kita mendengar dari hambanya Pastor Samuel Sianto kali ini luar biasa, ya, memberikan sebuah paradigma yang baru, terutama bagi rekan-rekan hamba Tuhan dimanapun, ya, sahabat Bahana yang melayani Tuhan dimanapun, bahwa dunia kita ini harus kita hidupi dari hari ke hari. Pelayanan harus jalan, tetapi dengan cara-cara yang kreatif. Dan rupanya Pak Samuel menemukan terobosan yang luar biasa, yaitu masuk di dalam dunia entrepreneurship. Ini luar biasa. Hamba Tuhan, tapi jiwanya juga ada entrepreneurnya. Sehingga dengan demikian bisa menghidupi pelayanan sendiri, bisa menjadi berkat bagi jemaat yang dilayani, atau orang-orang di komunitas yang dilayani. Jadi kalau menyampaikan pesan firman Tuhan tidak hanya ngawang-ngawang istilahnya, tidak hanya mengudara, tapi betul-betul bisa membumi, mendarat. Dan ini yang dibutuhkan. Bukankah Tuhan Yesus juga demikian dalam pelayanannya selama yang relatif singkat 3,5 tahun? Yesus tidak hanya mengajar di sinagoge, tidak hanya mengajar di Bait Allah di Yerusalem atau di rumah-rumah ibadat orang-orang Yahudi, tetapi Yesus turun ke jalan-jalan. Yesus ada di pasar-pasar, Yesus ada di komunitas-komunitas dan memberikan jawaban, memberikan solusi. Nah, Pak Samuel bisa menjadi contoh
ya dalam pelayanan beliau ini luar biasa. Nah, Pak Samuel senang sekali saya bisa ngobrol ini. Nah, sekarang gini Pak, ini hal yang berikut yang ingin saya tanyakan. Pak Samuel tadi dikatakan juga ya pendiri STT Yestoya, tapi juga gembala dari Betani Yestoya di Malang dengan jemaat yang sudah besar ya ribuan, bahkan sekarang sudah membangun. Cabang saya juga 4 Pak. Ya, cabang 4, cabang banyak sekali. Gereja Ya, online. luar biasa. Ya, itu pelayanan yang pasti berkembang dan diberkati Tuhan. Juga sebagai pengkhotbah atau pembicara yang sering diundang pelayanan di tempat-tempat lain ya Pak ya, di gereja lain di luar kota maupun dimanapun, bahkan tadi awalnya bahkan sampai ke luar negeri juga, luar biasa. Nah, namun sekarang ya saya melihat Pak Samuel ini dikenal juga sebagai tanda petik, ini maaf kalau istilah saya salah, tolong dikoreksi. Ini hanya saya menjadi istilah. Pak Samuel itu juga dikenal sebagai pendeta guyu di Luai. Tadi kan cerita juga harus plusnya itu dalam khotbah humor. Makanya saya memberi julukan Pak Samuel itu pendeta guyu di Luai. Nah, bagaimana sih kok bisa menjadi pendeta yang sangat kaya dengan kisah-kisah atau cerita-cerita yang lucu ini? Ini apa yang mendorong Pak Samuel untuk masuk di dunia humor ini dalam mengemas pelayanannya? Silakan dibagikan, Pak. Ya, jadi almarhum papa saya sebelum meninggal, Pak. Oke. Papa saya itu kalau mau ke gereja, itu mau firman nyanyi lagu terakhir baru masuk, Pak. Karena dia takut ketiduran. Iya, iya. Pendetanya kalau khotbah itu 1,5 jam. Wow. Ini kan pendeta 40-50 tahun lalu kan gitu. Generasi masa lalu, ya. 1,5 jam dan ayatnya banyak. Serius, baju harus putih. Jadi papa saya tidak kuat ketiduran, Pak. Saya bilang, Pak tidur dulu. Loh, papa ini sudah tidur 2 jam, 3 jam sebelum ibadah. Tapi tetap, coba saya barengi. Saya ikut juga, saya ketiduran juga, Pak. Nah, 3 hari sebelum meninggal, almarhum papa saya itu bilang begini, coba ya, kalau ada pendeta yang bisa khotbah, ya paling lama 40 menit lah. Ayatnya sedikit, dikasih kesaksian, apalagi bisa humor. Itu jemaat bisa senang dan bisa melakukan. Saya bilang gini, iya Pak ya, kok enggak ada ya. Nah, waktu anak saya meninggal itu Pak, saya ngambil keputusan jadi hamba Tuhan. Kata-kata papa saya itulah yang masuk di pikiran saya. Kemudian saya cari siapa pendeta yang bisa humor. Saya temukan 2. Dia khotbah kemana saja, kan tidak ada seperti sekarang Pak, YouTube tidak bisa ngikutin online. Dari media tidak bisa. Saya ikuti kemana. Terus saya bilang, Tuhan lengkapi saya dengan humor. Nah, saya mulai coba. Orang tidak ketawa. Saya yang ketawa. Lama-lama sekarang orang ketawa, saya tidak ketawa, Pak. Berarti berhasil. Sampai akhirnya saya punya hampir 1.200 humor. Ini yang murni, tidak ada porno di dalamnya. Asli murni. Iya, iya. Wow. Saya dapat dari mana? Saya kan dulu ngajar di 9 sekolah teologi, Pak. Iya, oke. Kalau saya ngajar entrepreneur, saya bilang gini, ayo ini jam ngantuk. Tolong buatkan masing-masing orang 4 cerita paling lucu yang pernah kamu tahu. Boleh kisah nyata, boleh kisah kamu sendiri, boleh ceritanya orang, boleh fiktif. Nah, saya kadang ngajar kan itu ada 80 mahasiswa. Dikalikan 4 saya dapat 320. Iya. Nah, itu saya seleksi paling sedikit 50 itu orisinil, Pak. Dan saya bilang, cerita kamu ini akan saya pakai. Saya ambil. Jadi kamu tidak boleh protes. Izinkan enggak? Boleh, Pak. Nah, saya pakai, Pak. Oke. Nah, jadi kalau saya mau bilang misalnya ya, saudara, sama Tuhan itu saudara harus ngalami sendiri. Harus ngalami sendiri. Saya pakai humor. Saudara, ada seorang bernama Udin, umur 13 tahun. Waktu sekolah di SMP kelas 1, dia ditanya gurunya namanya Siti. Udin, kalau kamu besar, cita-citamu jadi apa? Pengen apa?
Pengennya apa? Oh, saya pengen jadi presiden direktur Pertamina, Bu. Seperti papa saya. Kaget Bu Siti loh. Oh Den, kamu kok nggak bilang kalau papamu presiden direktur Pertamina? Berarti papamu orang hebat. Oh tidak Bu. Papa saya juga sampai hari ini masih pengen jadi presiden direktur Pertamina. Oh jadi papa anaknya pengen Pak. Nah ini orang ketawa. Saya bisa masukkan nilai-nilainya. Okay. Jangan cuma pengen. Harus mengalami sendiri. Wow. Nah itu salah satu contoh Pak. Saya punya 1.200 cerita humor. Baik itu kesaksian yang buat lucu, nah gitu Pak. Nah itu awal papa saya, setelah saya terapkan, ternyata jemaat juga bisa mengerti dan bisa melakukan firman daripada dikasih yang serius, pakai bahasa Yunani, bahasa yang berat-berat. Pulang kadang jemaat bilang gini, tadi firmannya apa ya? Padahal saya kalau ngajar firman, memberikan khotbah, ada 3 yang harus saya sampaikan, Pak. Yang pertama harus mengerti dulu. Ya, oke, pasti. Makanya semua bahasa saya bahasa pasaran, Pak. Saya pendeta bahasa desa. Sehari-hari ya. Oke. Sehari-hari. Yang penting ngerti. Setelah ngerti nanti akan muncul 2 hal. Masuk akal dan tidak masuk akal. Karena firman Tuhan, Pak. Nah, jadi yang kedua itu masuk akal dan tidak masuk akal kan firman Tuhan, Pak. Karena firman Tuhan harus dipercaya. Tapi harus ngerti dulu. Misalnya contohnya yang masuk akal. Kalau kita menghormati Tuhan, menghormati orang tua, kita umur panjang. Nah ini masuk akal Pak. Iya ya, menghormati orang tua. Tapi yang tidak masuk akal, berilah. Kamu akan diberkati. Wah saya ini nabung Pak 10 tahun tidak kaya-kaya Pak. Padahal nabung tidak keluar. Lah ini katanya suruh keluarkan. Nah kalau saya keluarkan, lah bagaimana saya bisa diberkati? Nah ini tidak masuk akal. Tapi harus dipercaya. Karena firman Tuhan. Baru yang terakhir ketiga. Harus dilakukan. Yes. Yang masuk akal, tidak masuk akal dilakukan. Begitu dilakukan firman Tuhan, mujizat terjadi. Tapi kan awalnya harus ngerti, Pak. Betul. Lah kalau kita jemaat tidak ngerti. Bagaimana bisa melakukan? Tidak mungkin. Bagaimana mau percaya? Nah itulah Pak. Makanya saya khotbah pakai humor. Pakai kesaksian, pakai bahasa sederhana. Supaya jemaat bisa mengerti, mempercayai, melakukan. Itu aja, Pak. Jadi itu ya Pak, rupanya goalnya lewat khotbah yang disertai dengan humor, cerita-cerita lucu dan kesaksian, supaya jemaat mengerti, memahami, dan akhirnya bisa nyantol, melakukan. Itu luar biasa, goal yang bagus sekali. Tapi begini Pak Sam, kan ada satu pertanyaan juga. Biasanya begini, bagaimana kalau hamba Tuhan ini dalam khotbahnya itu memang lucu, ya banyak humornya, dan jemaat memang senang ini, yang senang. Lalu ketika sampai rumah ditanya, tadi khotbah di gereja apa? Wah, bagus sekali khotbahnya. Lah apa pesannya? Wah, pokoknya bagus. Yang luar biasa itu lucunya, cerita humornya, tapi lupa pesan firman Tuhannya. Ini bagaimana menanggapi tanda petik pandangan-pandangan seperti ini? Nah, gini Pak. Itu tergantung pendetanya. Oke. Kalau saya utamanya, jadi kalau makan kan gitu ya Pak. Jadi utamanya itu harus firman. Yang lain itu hanya camilan. Bumbunya ya, camilannya ya. Oke. Ya. Jadi saya membatasi Pak untuk humornya. Tapi intinya di firmannya. Yes. Lah nanti kalau saya humornya yang banyak, lah jadi pelawak Pak. Stand up komedi. Stand up komedi. Komedian. Iya, Pak. Nah, seperti itu. Ya, jadi intinya harus firman, yang lain itu hanya tambahan, Pak. Ya, wow, nah, mantap, itu, Pak. Dan pasti dengan penyampaian firman Tuhan, dengan ditambahi gaya-gaya atau style humor, pasti jemaat akan lebih tergugah dan lebih semangat dalam mendengarkan pesan yang disampaikan. Dan ini rupanya... Saya tidak pernah pakai PowerPoint, Pak. Wow, ya. Langsung. Kenapa? Ya. Karena saya memang tidak bisa. Memang tidak bisa, Pak. Tapi saya pakai tulisan-tulisan tangan, Pak. Iya, iya. Nah, ini contohnya ya. Ada contohnya, Pak? Kayak apa, Pak? Ada. Oke. Nah, ini, Pak. Bapak bisa lihat. Oh, ya, baik. Ya, kalau saya mau terangkan di Alkitab ada pasal itu hanya pasal 1189 plus ayat 232 193 ya. Ya.
Nah, saya cuma pakai gini, Pak, karena tulisan saya jelek, gampang diingat. Kalau PowerPoint kan bagus, Pak. Buat apa? Ini misalnya saya mengajari tentang taat dan setia. Oke. Saya tulis gini, ini lebih diingat, Pak. Langsung handmade ya, Pak ya? Betul. Langsung. Belum lagi saya pakai alat peraga. Saya pakai kadang khotbah umum pun pakai kaos, Pak. Saya tulisi. Misalnya khotbah Bartimius. Ya saya tulisi, nama saya Bartimius. Wah. Saya pakai kacamata hitam. Ya, jadi jemaat langsung punya bayangan, langsung gampang mengingatnya. Mantap, mantap. Kenapa, Pak? Karena dalam 1 minggu, jemaat itu kan sudah berharap bisa datang. Di tempat kami ibadah, Pak ya, ibadah wanita, ibadah pria, semua kami hapus, Pak. Jemaat tidak boleh terlalu banyak hadir di gereja. Tapi kalau komsel sama ibadah raya, itu kami tekankan. Supaya mereka tidak ribet, Pak. Karena yang datang di wanita, di ibadah pria, ya itu juga datang di ibadah. Iya, itu juga, betul. Tapi kalau sekolah minggu, remaja, youth, dan lansia, saya buatkan ibadah khusus, Pak. Karena itu memang komunitasnya. Termasuk di YouTube, saya tiap minggu ada khusus ibadah bahasa Madura. Wow, mantap. Ya, pernah dengar. Itu sekarang, Pak, saya diteleponi sama teman-teman saya ya yang punya, maaf ya Pak ya, asisten, ada sopir. Tiap minggu selalu bilang, Bu, setelkan yang bahasa Madura, Bu. Karena saya orang Madura. Yang lucu itu loh. Ya, ada apa-apa mereka bilang lucu. Tapi kan mereka dengar firman. Nah itu yang nonton di YouTube bisa sampai 6.000 orang, Pak. Wow, mantap, mantap. Dan seluruh dunia. Ada banyak orang yang mengerti bahasa Madura. Nah, kita kan mengabarkan Injil. Wah, puji Tuhan, sahabat Bahana. Iya. Yang saya kasih +1 itu, Pak. Pemirsa dan sahabat Bahana, kita senang sekali nih bertemu dengan hamba Tuhan dengan selera humor yang luar biasa dan menjadi berkat Pak Samuel ini lewat pelayanannya. Dari STT-nya memberkati begitu banyak mahasiswa yang dididik, yang diberi pendidikan secara gratis luar biasa. Kecuali tadi hanya biaya wisuda dan beberapa ya untuk kewajiban saja. Tapi semuanya free. Jemaat berkembang luar biasa. Semikian banyak sampai hari ini dengan cabang-cabangnya. Dan dari pelayan Pak Samuel yang unik ini, kita percaya, kita bisa belajar banyak dari hambanya ini. Bagaimana pelayanan itu bisa menerobos ke dunia luar sana. Karena gereja harus pelayanannya bukannya di dalam, tapi keluar. Dan lewat style yang Pak Samuel miliki, bisa nyambung kemana-mana. Ya, dengan dialek Madura yang fasih, itu bisa menjangkau untuk orang bisa mengenal kebenaran. Ya, lewat cerita-cerita lucu. Nah, terima kasih Pak Samuel untuk sharingnya. Saya percaya saya pun diberkati, pemirsa sahabat Bahana juga akan diberkati lewat sharing Pak Samuel. Mohon maaf ini karena kita dibatasi waktu. Next time berharap bisa ketemu lagi ngobrol-ngobrol. Tapi sebelum sampai pada akhir dari pertemuan ini, Pak Samuel mungkin tentu ya di tengah masa pandemi ini mau nggak mau kan yang sudah berjalan hampir 2 tahun ini pelayanan kan pasti terdampak, terimbas. Nah, langkah terobosan seperti apa sih yang Pak Samuel lakukan, yang Pak Samuel upayakan di masa pandemi ini, sehingga pelayanan Pak Samuel, baik di STT maupun di gereja dan di komunitas yang lain tetap bisa eksis. Bahkan saya lihat makin berkembang ini, di masa yang sukar ini. Kiat-kiat apa yang Pak Samuel miliki dan Pak Samuel lakukan? Mungkin bisa di-sharingkan ini. Ya Pak, gereja sama STT kan sama Pak ya? Yes. Ada 3 hal yang harus dimiliki oleh gereja dan hamba Tuhan atau gembalanya. 1, manajemen. 2, leadership. 2, leadership. Okay. 3, keuangan. Oke. Kalau 3 ini beres, Pak, gereja itu pasti berkembang. Yes. Ya, saya manajemen, saya sudah buat struktur. Puji Tuhan. Jalan. Leadership juga. Kita terus adakan terobosan-terobosan lewat pembicara-pembicara. Saya setiap bulan harus melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Ya. Okay. Keuangan, saya tidak pernah pegang uang. Dulu saya tidak ambil uang. Tapi jemaat protes karena kalau saya tidak terima uang sebagai gembala nanti tidak diberkati. Puji Tuhan, sekarang saya dapat 10%. Oke.
Ya, 10% ke sinode, 10% saya, sisanya dikelola jemaat. Nah, dari sini saya juga memberi persepuluhan. Jemaat tahu, kita open management. Ya, open management. Sekian waktu sekali pasti diaudit. Dan kita juga punya tim BPK. Nah, saudara, yang saya kasih sahabat Bahana, saya berani ngomong sekarang. 95% jemaat saya, semua memberi persepuluhan. Hampir 100%. Karena tahu uang itu kemana. Nah, waktu kami pandemi, hari pertama pandemi, pemerintah menutup gereja. Besok itu kami mengeluarkan uang untuk diakonia dalam sehari habis 150 juta. Saya umumkan ke jemaat, siapa yang di PHK, siapa yang dapat pemotongan gaji, siapa yang tidak bisa bayar SPP, sampai hari ini. Saya panggil semua. Ada yang dipotong gajinya 2 juta, gereja yang nutup 2 juta. Ada yang potong 1 juta. Gereja yang nutup. Ada yang tidak bisa bayar SPP. Saya bilang kalau nanti kamu sudah normal, stop. Puji Tuhan, ada yang 8 bulan normal, dia tidak mau terima lagi. Semua. Sampai kami buatkan usaha. Kasur-kasur semua kami ganti. Semua dari uang diakonia ini. Karena saya selalu bilang ke jemaat, saya ingin gereja kita Betania Estoya itu dikenal karena diakonianya. Kami bagi-bagi waktu itu, Pak. Terus ID, Ikatan Dokter, kami dapat piagam penghargaan. Tidak ada masker, kami kirim ribuan masker. Kami kirim APD. Rumah sakit, Panti Nirmala memberikan penghargaan. Kami kirim, sementara masker tidak ada harganya, sudah 600.000 satu kotak. Kami kirim gratis. Kemudian sembako, semua, mulai dari Linmas, ya, satpam-satpam, semua yang terdampak, kami kasih gratis, biarpun bukan jemaat kami. Sampai hari ini, di Kota Malang setiap ada bencana, tidak sampai 2 jam, tim diakonia kami pasti hadir di lokasi. Tapi tidak pernah diekspos oleh koran maupun media. Jadi sampai hari ini jemaat yang tahu saja. Nah, jadi sampai hari ini kami terus melakukan, termasuk di cabang-cabang. Nah, dari situlah kami banyak memenangkan jiwa. Kalau pemulung, ya, yang tidur di pinggir jalan itu sudah rutin, Pak, sudah pasti. Ada yang kami seminggu 3 kali memberi mereka makan. Kalau mereka tidak bertanya dari mana, kami tidak akan pernah bicara. Kalau tanya dari mana, baru kami bicara. Baru jawab. Wow. Dari Betania Estoya. Kok bisa kami dikasih makan? Kami 6 orang ini selalu dikirim. Apa boleh? Saya berterima kasih hadir. Boleh. Maka mereka datang berenam, sekarang jadi jemaat kami. Yang pemulung-pemulung, saya panggil. Kamu mau enggak jadi kerja tukang kebun? Gaji UMR. Saya telepon jemaat yang punya uang, yang rumahnya besar. Mereka jadi orang tua asuhnya. Terus seperti itu. Jadi kami buat sampai hari ini. Gereja kami seperti itu. Untuk menolong mereka. Saya bilang, kalau jemaat tidak sejahtera, mereka tidak bisa ibadah dengan baik. Bagaimana bisa menyembah Tuhan kalau pulang tidak ada makanan untuk mereka? Jadi mereka harus kami siapkan. Kami kasih ayam, melihara ayam. Kami kasih kambing. Semua. Tapi ada tim-tim yang memantau. Jadi mereka semua memantau. Melihara ikan koi. Buka usaha. Semua. Nah, seperti itu yang kami lakukan sampai hari ini. Ya memang mungkin tidak ada orang lain tahu, Pak. Kalau tidak kami cerita seperti ini. Kami tahu. Dan mereka mengasihi kami. Memang banyak macam-macam di luar isu yang negatif. Saya tidak ambil pusing. Pokoknya saya untuk jemaat saya, apapun saya lakukan. Orang lain saya bantu. Masa jemaat tidak? Wow. Kami bantu. Nanti gereja kami selesai, saya sudah bilang, harus beli ambulan 2. Umumkan, siapa sewaktu-waktu bisa pakai gratis. Sekarang mungkin kita cuma bisa memberikan obat. Kami, jemaat kemarin kena COVID, kami kasih obat gratis semua. Kami kirim makanan setiap hari. Itu kami lakukan. Belum lagi kami carikan dokter. Semua pokoknya tercover. Mantap. Karena Pak, orang ini kalau senang itu banyak temannya. Kalau susah tidak ada temannya. Nah, kami ingin gereja kami menjadi teman di kala duka. Seperti Yesus bilang waktu saya telanjang, waktu kekurangan. Nah, itu Pak. Saya yakin kalau gereja akan seperti itu. Saya yakin gereja kita akan jadi berkat.
Saya kemarin dikasih mobil Alphard. Saya bilang, buat apa? Jual aja. Saya cukup diberi jemaat saya mobil sederhana Innova. Lu biar Bapak bisa kelihatan. Enggak, saya tidak mau. Sampai kapanpun saya tetap akan naik Innova. Kita hamba Tuhan. Label hamba masih melekat. Amin. Saya jujur Pak ya. Saya kalau mau makan sekeluarga dengan istri, saya tanya dulu, nanti habis berapa? Kalau tidak masuk akal Pak ya, sampai jutaan. Saya bilang, itu loh yang ngasih perpuluhan 100.000, 150 itu dengan nangis. Masa kita mau makan seenaknya? Itu harus dipikirkan, saya bilang. Bukan kita tidak mau ya Pak. Ya, tapi kita kan harus selayaknya. Apalagi label masih hamba. Kalau kita mau jadi bos, ya lepas aja, jangan jadi hamba Tuhan. Gitu Pak. Ya, kalau kita sekarang sudah ambil putusan jadi hamba, mari. Memang kita hamba yang belajar. Saya juga belajar banyak kelemahannya, tapi terobosan-terobosan ini yang semua untuk memuliakan Tuhan, berdampak kepada jemaat, harus mati-matian kita kerjakan. Amin, amin. Wah, terima kasih Pak Samuel sharingnya. Sahabat Bahana nih, luar biasa terobosan yang dilakukan Pak Samuel dengan masa pandemi, ternyata justru gereja dan komunitas yang dilayani menjadi berkat, bukan hanya bagi gereja jemaat yang dilayani, tapi juga bagi masyarakat di sekitar. Saya percaya kalau gereja Tuhan berfungsi demikian, benar-benar gereja itu akan berfungsi sebagai garam dan terang di tengah masyarakat. Memang gereja sudah seharusnya hadir di tengah masyarakat, bukan hanya program, kegiatan internal dalam gereja, tapi bagaimana gereja menjadi blessing, gereja bersinar terang, dan itulah yang Yesus rindukan bagi gerejanya di hari-hari terakhir ini, khususnya di Indonesia, dan dimanapun kita ditempatkan Tuhan. Belajar dari Pak Samuel, kita mendapatkan, nilai-nilai yang luar biasa. Pak Samuel sebagai penutup, mungkin ada closing statement yang ingin Pak Samuel sampaikan kepada sahabat Bahana, dimanapun ya berada. Silakan Pak, ada special message, atau mungkin ada nilai-nilai yang secara khusus Pak Samuel hidupi, Pak Samuel pegang dan jalani sampai hari ini. Monggo Pak, ini disampaikan sebagai closing statement. Terima kasih. Prinsip saya, kalau Yesus dinomorsatukan, kita semua pasti diistimewakan. Amin. Kalau Yesus diprioritaskan, kita pasti akan diangkat oleh Tuhan. Amin. Kalau hari ini kita semakin nekat untuk melakukan yang baik, yang luar biasa untuk Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus juga lebih nekat menolong kita. Itu aja, Pak. Sederhana statementnya. Pokok fokus Yesus, Yesus, Yesus. Jangan sampai sedikit pun kita mencuri mengambil kemuliaan Tuhan. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa menolong kita. Itu Pak Ar dan sahabat Bahana. Terima kasih sekali Pak Samuel. Closing statement yang sangat memberkati. Bahwa kalau Yesus dinomorsatukan, pasti semuanya kita jadi bisa. Kalau Yesus dinomorsatukan, pasti kita semua diangkat dan diberkati. Terima kasih Pak Samuel untuk sharingnya, untuk kesaksiannya, untuk kisah hidup yang dibagikan dan pelayanan yang dibagikan kepada sahabat Bahana dan pemirsa dimanapun. Dan saya percaya ini akan menjadi blessing, menjadi inspirasi ya bagi sahabat Bahana dimanapun. Sekali lagi terima kasih untuk waktu dan kesediaan Pak Sam bersama-sama saya hadir di ruang Kanadia ini. Kami doakan terus semangat, sehat selalu, dan dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang di Malang, bahkan di kota-kota lain, bahkan seluruh Indonesia. Tuhan Yesus memberkati Pak Samuel. Silakan Pak, sampaikan kata-kata penutup, salam penutup untuk sahabat Bahana. Ya, semua sahabat Bahana, ya jangan pernah ninggalkan Tuhan Yesus. Amin. Apapun yang terjadi, tetap berkata, Yesus sangat baik. Amin. Pasti kita alami mujizat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Wow. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sam. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam buat keluarga. Mantap. Nah, sahabat Bahana, demikian obrolan saya kali ini dengan hambanya Pastor Samuel Sianto. Dan saya percaya sahabat Bahana dan pemirsa mendapatkan sesuatu dari hambanya ini. Sebuah pengalaman hidup yang tidak mudah, tapi justru dari situlah Pak Samuel menerima panggilan untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Sampai hari ini Tuhan memakai beliau dengan
sangat istimewa lewat STT, lewat jemaat yang dilayani, dan lewat berbagai bidang pelayanan yang dipercayakan kepada hambanya. Saya percaya kiranya ini menolong kita semua di dalam memasuki atau menjalani tahun 2022 di tengah situasi pandemi yang masih belum selesai. Kita percaya dengan kiat-kiat yang dibagikan Pak Samuel, jadikan Yesus yang terutama, Yesus nomor 1. Percayalah, 2022 akan kita jalani dengan kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Salam sehat selalu, tetap semangat, dan hiduplah dalam kemenangan bersama Yesus setiap waktu. Jangan tinggalkan Yesus. Itu closing statement Pak Samuel tadi. Sampai jumpa di program selanjutnya dalam kesempatan yang lebih baik dari hari ini. Dan terus maju. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.